Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Priliani dengan NIM 12 120120775. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Bapak Dr. Hendri Kori, SHI, MSI, dengan mata kuliah Sosiologi Keluarga. Di sini ada 5 soal yang diberikan oleh Bapak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dengan soal ada beberapa teori dalam kajian sosiologi tersebut dan beri penjelasan. Baik, teori dalam sosiologi itu ada 3. Yang pertama, teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat itu ibaratkan organisme biologis, makhluk hidup yang bisa sehat atau makhluk hidup yang bisa sakit. Maksudnya di sini adalah sekelompok atau individu sehat jika organ-organ dirinya itu atau kelompok atau individu memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi bisa menyatu dengan kolektif, maka kesejahteraan masyarakat itu akan terancam. Yang kedua yaitu teori konflik. Seperti yang dikatakan oleh Dendroff, mengatakan bahwa konflik menurutnya itu adalah kepemimpinan ke arah perubahan atau ke arah pembangunan. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan perubahan dalam struktur sosial. Jika konflik itu terjadi secara hebat, maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh pengguna-pengguna kekerasan. Teori yang ketiga yaitu teori simbolik. Teori simbolik ini menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Dari khasnya adalah manusia ini saling menerjemahkan atau saling mendefinisikan tindakan antar sesamanya. Contohnya, seorang kakak menyuruh adiknya untuk mengambil barang, dan adiknya ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kakaknya tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu keluarga memiliki fungsi. Sebutkan fungsi tersebut dan beri penjelasan. Jadi di sini fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini adalah fungsi utama yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah berkeluarga. Fungsi reproduksi ini yaitu untuk mendapatkan keturunan yang baik, supaya mendapatkan kesenangan dalam diri dan menjadi bahagia apabila telah mendapatkan keturunan dan dapat meneruskan segala yang diinginkan oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini adalah di mana seorang suami atau orang tua yang akan menafkahi atau akan membiayai semua keperluan, baik dari keperluan pribadi, istri ataupun anaknya kelak. Yang selanjutnya itu fungsi keamanan. Fungsi keamanan ini suatu fungsi yang sangat diinginkan oleh orang, yaitu di mana seseorang merasa nyaman jika bersama orang tua atau keluarganya. Yang keempat yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini di mana kita sebagai keluarga merasa senang apabila dapat berkumpul, dapat melaksanakan apa yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Maka di sini fungsi rekreasi ini sangat indah apabila kita lakukan dengan kompak, dengan hati yang ikhlas gitu. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang pertama yaitu faktor kewarisan atau bawaan lahir. Faktor kewarisan atau bawaan lahir ini memiliki peran yang sangat penting pada pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Anak terlahir dengan membawa warisan dari orang tuanya seperti fisik, watak, sifat, bisa juga dari penyakit ataupun keahlian dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar ini sangat besar terjadinya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan atau perkembangan individu. Tergantung pada keadaan lingkungannya.
Lingkungan yang paling berpengaruh pada proses ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pun bisa jadi karena keadaan geografisnya. Untuk soal yang keempat yaitu tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi ini yaitu perubahan sosial yang memiliki arah yang tetap dan perkembangannya secara lambat. Yang kedua yaitu teori siklus. Teori siklus ini adalah perubahan yang harus melewati tahapan proses perubahan sosial ini terjadi secara bertahap dan tidak akan berhenti karena tidak ada kata sempurna di dalam teori ini. Yang ketiga yaitu teori fungsional. Teori fungsional itu setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Yang keempat, teori konflik. Teori konflik ini, setiap perubahan sosial di masyarakat pastinya akan mengalami konflik, yang dimana konflik tersebut akan melahirkan dan menambah konflik yang baru atau menambah sosial yang baru. Untuk soal yang kelima yaitu tentang proses terjadinya perubahan sosial. Proses perubahan sosial ini tentunya tidak terlepas dari proses yang bertahap ya. Pertama yaitu proses difusi. Difusi ini proses penyebaran unsur kebudayaan atau pengenalan unsur kebudayaan yang meliputi keyakinan serta adat dan kebudayaan di masyarakat dari individu ke individu lainnya ataupun dari kelompok ke kelompok lainnya. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi ini adalah proses sosial yang lambat apabila suatu kelompok dengan budaya tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan yang asing. Ini terjadi apabila suatu kebudayaan dihadapkan dengan kebudayaan asing. Yang kebudayaan asing ini tanpa mendatangkan kerusakan. Yang ketiga yaitu asosiasi. Asosiasi ini adalah perubahan kebudayaan yang terjadi karena adanya persamaan antara latar belakangnya kehidupan dengan interaksi yang sama. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.